Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami serahkan kepada Ustadz Abdur Rauf, terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur untuk memberikan sepatah dua kata sebagai pembukaan pengajian periode 1445-1446 Hijriah. Kepada Bapak Dr. Bambang Subandrio, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri mayauddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sekali wa ala yang terhormat Ustaz Muhammad Hasan Abdullah, kalau Bapak Ibu segenap jamaah kajian Selasa malam Rabu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran dari Wonosobo Timur, Takmir Masjid Al-Huda Al-Jihad dan Musola Al-Quran Batu dan Atas yang saya hormati dan rekan-rekan penyelenggara kegiatan pengajian malam hari ini yang saya yang pertama-tama marilah senantiasa kita menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dari pada kita, terlebih-lebih kita sempat nikmat sehat yang diberikan kepada kita pada malam ini, sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada pengajian Selasa malam Rabu pada malam hari ini dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Untuk itu marilah Bapak Ibu semuanya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita ucapkan dengan bacaan hamdan. Alhamdulillah. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita, keluarga kita, dan segenap warga semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada pengikut-pengikutnya termasuk kita yang senantiasa sangat menantikan syafaat dari beliau. Semoga kita menjadi bagian dari umat-umat Kanjeng Nabi yang telah mendapatkan syafaat dari beliau, terlebih-lebih di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita awali kajian Selasa malam Rabu di bulan Syawal ini, yang pertama bertepatan dengan tanggal hari Ahad tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 2024. Itu kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri
Aqaballahu minkum inal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin segenap jajaran DPR Wonosobo Timur maupun takmir masjid Al-Huda Anur khususnya yang pada malam hari ini menyampaikan mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita, terlebih-lebih yang kemarin di bulan puasa atau di bulan-bulan sebelumnya. Allah terima ibadah kita dan kita diampuni dosa-dosanya, dan di bulan Syawal kita sudah dalam keadaan yang fitri. Semoga kita dipertemukan kembali sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami mengajak, menghimbau khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita rapatkan barisan, kita ramaikan kajian ini, khususnya yang sudah kita miliki dari kajian Selasa malam Rabu. Kita bertolabul ilmi, kita mencari ilmu untuk bekal kita, bekal dalam menjalani, melaksanakan ibadah kita yang akan datang, agar kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan ilmu, tidak hanya berdasarkan turun-temurun cari kata mendengar di sana seperti itu, tapi kita langsung mendapatkan ilmu di setiap kajian yang kita ikuti. Bapak Ibu, monggo kita colek kanan kiri kita, tetangga kita di depan, di belakang, di kanan kiri kita, untuk dicolek, diajak untuk mengikuti kajian, khususnya kajian yang kita selenggarakan, hingga majelis ini nanti dari hari makin ramai, makin makmur, dan makin dinanti ketika waktunya sudah akan tiba. Siapa yang akan memakmurkan kajian ini, majelis ini, kalau bukan kita semuanya. Melalui majelis ini, mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu yang manfaat. Amin. Juga silaturahim setiap minimal 1 minggu sekali, berbagi ilmu, berbagi atau bersedekah, infak dan sebagainya. Ini adalah satu amalan-amalan yang baik. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti kajian ini, kajian Selasa malam Rabu, Selasa malam Rabu. Kalau disingkat enak, kajian Samara gitu. Kita kenal, sudah kita ikuti tiap hari. Ada mafaza, supaya kita ikut yang baik, supaya mudah dikenal. Samara Lebih baik ya. Selasa malam Rabu, kan terlalu panjang, Samara. Kayaknya Bapak di siap. Iya, kajian apa? Kajian malam Rabu ya. Kajian malam Rabu ya. Bapak Ibu ya, saya hormati, pada malam hari ini, marilah kajian malam Rabu ini, Selasa malam Rabu Samara, kita awali dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian malam Rabu di tahun ini 1445 Hijrah. Semoga berjalan lancar di 1 tahun ke depan, dan insya Allah nanti akan ditutup sepekan sebelum Ramadan,
dan kita bisa istiqomah ikutinya dan sampai ketemu terus bulan Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka membuka pengajian perdana. Semoga sekali lagi kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Sebagai informasi, tahun ini kita ada 44 kajian jadwal hingga tanggal 25 Februari 25 tahun 2025, karena insya Allah menurut perhitungan hisab 1 Maret kita sudah masuk bulan Ramadan. Untuk itu marilah kita awali saja pengajian dan tausiah dari Ustadz Muhammad Hasan Abdul Rauf. Beliau sebagai perkenalan saja, satu alma mater dengan Ustadz Muklis. Terus ya Ustadz, beliau dari Jampean, Kalibeber, Mojo Tengah. Dan untuk selanjutnya nanti perkenalan bisa disampaikan oleh beliau, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur beserta jajarannya, dan juga jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Masjid An-Nur Wonosobo Timur, yang insya Allah semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Atas karunia nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah niatannya sama, tholabul ilmi, dan juga insya Allah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, dan juga sebagai panutan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kita semuanya. Dan insya Allah melalui syafaat beliau kita besok reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dimintai perkenalan, ya kami perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abdul Rauf. Asli Kalibeber. Asli Kalibeber. Rumahnya Jambean, sebelahnya Bapak Musbihun. Bapak Musbihun itu kalau dengan saya Pak D. Pak D. Kalau Ustadz Basuki Zulianto, kalau manggilnya Mas. Karena Pak Musbihun itu istrinya adalah adiknya bapaknya Pak Ustadz Basuki Zulianto. Jadi seperti itu. Berarti saya dan Ustadz Kosdan nanti
Ustaz Kosdan, Ustaz Sukron itu nggih nanti teng Gontor. Tapi sampai kelas 3 nggak lulus. Kemudian beliau keluar, kemudian melanjutkan di SMA Muhammadiyah kalau Ustaz Sukron. Jadi saya, Ustaz Musbiun juga Gontor, Ustaz Mukhlis, Ustaz Kosdan, Ustaz Basuki Zulianto, Ustaz Sukron nggih, sama Ustazah Eva. Itu perkenalan dari kami. Sekarang kami mengajar di SMA Muhammadiyah bersama Ustaz Diah Sukron Zaidi. Oke. Itu mungkin perkenalan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kami kemarin dimintai menyampaikan judulnya apa, temanya apa. Kemudian kami menyampaikan temanya insya Allah adalah berdoa, mendoakan, kemudian minta doa. Nah, sebelum ke situ, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin. Ya, surat At-Tin. Insyaallah ini pun sami apal nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Nggih. Berarti ngapunten, bagaimana keadaan sekarang kita ini berdiri jejak di atas 2 kaki kita ini, telinga kita seperti ini, tangan kita seperti ini, bagaimanapun sekarang kita ini adalah keadaan yang paling sempurna. Paling sempurna. Bahkan dengan malaikat kita lebih sempurna. Dengan hewan apalagi, dengan jin apalagi. Kita yang paling sempurna manusia. Malaikat mohon maaf tidak diberi hawa nafsu. Jadi beliau itu hanya sami'na wa ta'na dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membantah sama sekali. Karena tidak memiliki hawa nafsu. Tidak memiliki rasa lapar, haus, ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau hewan sudah jelas. Kita perbedaan kita manusia dengan hewan. Kita diberi kesempurnaan dengan akalnya. Nah, kalau setan, akalnya ada, tapi dominan setan itu adalah buruk. Nah, kalau kita manusia diberi kesempurnaan, akalnya itu bisa menimbang-nimbang. Mana yang baik, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, di surat yang lain, ada awal ayatnya sama. Laqad khalaqnal juga. Di surat Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan kesusah payahannya. Dalam keadaan sengsara. Dalam keadaan susah sekali. Jadi ini yang pertama tadi adalah dalam keadaan yang paling sempurna. Yang kedua, surat Al-Balad, telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling susah. Susahnya bagaimana? Banyak sekali kesusahannya. Mohon maaf, prosesnya saja sudah susah. Mohon maaf sekali lagi, ada beberapa tahun yang belum dikasih momongan mungkin. Kan prosesnya susah nih, gue. Nggak sekali 2 kali langsung jadi. Pas melahirkan, lahirnya juga, Masya Allah. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai putra 2. Yang pertama, alhamdulillah prosesnya kurang lebih 1 malam. Itu nikmat sekali, nggih. Ibu-ibu raos, nggih. Betapa nikmatnya ketika melahirkan, nggih. Kalau bapak-bapak, semangat. Bismillah. Niku bapak-bapak ya teman niku tok. Kalau tengah RSU, yang pertama saya lahir di RSU. Ibu mertua saya dan saya yang pengen menemani, tapi nggak boleh 2 kan, hanya harus 1. Akhirnya ibu mertua yang menemani. Ya saya menemani di luar, istighfar mawon, sholawati mawon. Ya berjuang di dalam istri saya sendiri. Begitu namanya dengan segala kesusah payahan. Sudah lahir susah mboten? Nggih, susah sekali. Sudah susah sekali.
Dan ternyata setelah tambah dewasa, tambah merasakan kesusahannya. Nggih, betul Pak. Nggih. Dengan segala macam kesusahannya sekarang. Nah, kalau tanpa ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan kesusah payahan, tidak akan muncul kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nggih, betul. Nabi Yusuf niku Nabi terganteng, nggih. Kekayaannya sangat luar biasa ya. Kemuliaannya sangat luar biasa. Tapi sebelum beliau menjadi mulia, bagaimana prosesnya? Dikucilkan oleh keluarganya, saudaranya sendiri. 11 bersaudara, semuanya mengucilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang ke sumur, difitnah, dan lain sebagainya. Bapaknya dibohongin sama 11 saudaranya, 10 saudara. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ngapunten, kalau sekarang pun kita dengan adiknya, dengan siapapun, rasanya kalau disakiti rasanya jelek banget ya. Hatinya tuh nggak tenang. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana beliau perjuangannya. Nabi Ayub alaihissalam. Semua hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi penyakit kulit tersebut. Dalam sejarah, mohon maaf, Nabi Ayub alaihissalam itu ketika mau sholat, mohon maaf, beliau mengeluarkan ulatnya yang berada di sini, belatungnya. Mohon maaf. Karena ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat, beliau masukkan kembali. Masya Allah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu kemudian maka anak-anaknya nggak mau berkumpul dengan Nabi Ayub karena sudah jatuh miskin. Sudah tidak punya apa-apa. Mulai meninggalkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu telah kami ciptakan dengan keadaan yang sangat susah. Maka bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan merasakan ketidakenakan. Boten enten saya nikmat. Karena memang kenikmatan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad bersabda, ad-dunya as-sijnu. Dunia itu adalah penjara. Dunia ini adalah penjara. Maka teng penjara niku nikmat boten. Boten saged napa-napa nggih. Berinteraksi dengan tetangga itu udah nggak bisa. Itu penjara. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf di penjara. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad di blokade. Nabi Muhammad itu nabi paling kaya. Nabi Muhammad itu kaya sekali. Tapi kemudian kalau yang kita gambar-gambarkan di media sosial yang kita ketahui, bagaimana tempat istirahatnya Nabi Muhammad sederhana sangat ya. Tinggal hanya satu petak. Tempat tidurnya sederhana. Makanannya sederhana. Bahkan Nabi Muhammad pernah tidak makan 3 hari. Kemudian pas sholat, kemudian beliau tutupi pakai kemben. Di dalam kembennya itu ada kerikilnya. Pas rukuk baru terdengar kretek. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebegitu sederhananya. Tapi sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, pas Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, itu beliau maharnya 100 ekor unta. Yang mana kalau dikuruskan sekarang ini 1 ekor unta itu sama dengan 1 harga Pajero. 1 ekor untanya niku sama dengan 1 Pajero. Nah kalau 100 ini pinten nih. Berarti kekayaan beliau itu seberapa. Tapi ketika beliau menjadi nabi, beliau diblokade oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad, dengan Siti Khadijah. Akhirnya hartanya habis. Begitu. Itu saking kaya Nabi Muhammad sebenarnya.
Siti Khadijah itu menguasai 1/4 kota Mekah. Nek menguasai 1/4 kota Wonosobo niku pun kondang ya. Lah niku Nabi Muhammad 1/4 kota Mekah nih. Nyalon mesti. Siti Khadijah. Tapi ya begitu setelah menjadi Islam, menjadi Nabi, maka laqad khalaqnal insana fi kabad. Di dalam penjara, kembali ke penjara tadi. Di dalam penjara itu manusia hanya bisa melakukan 2 hal. Berdoa dan ibadah. Mun niku tok. Ngapa-ngapain lagi, Bu? Makan dikasih. Interaksi dengan dunia luar nggak bisa, nggak mendengarkan apa. Bagaimana Buya Hamka menulis buku ya di penjara. Bagaimana ulama-ulama terdahulu menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran, menyelesaikan beberapa kitab itu di penjara. Karena di penjara hanya itu yang bisa lakukan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa. Nah, maka berdoa ini Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, berdoa ini amat sangat penting. Mengapa doa amat sangat penting? 1, berdoa itu bisa merubah takdir. Berdoa itu bisa merubah takdir. Kan udah jelas nih takdir ini seperti ini. Nanti menikah dengan ini, rizkinya seperti ini, kematiannya seperti ini. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh seorang ibu. Kemudian ibu ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau kan Nabi, saya minta tolong didoakan." Apa? Saya ingin punya anak. Mintalah kepada Allah, sampaikan, saya itu pengen banget punya anak. Akhirnya Nabi Musa benar menyampaikan, "Ya Allah, ibu yang bernama ini ingin sekali punya anak." Jawaban Allah apa? "Wahai Musa, sampaikan kepada beliau, kepada ibu itu, dia ditakdirkan tidak punya anak." Kemudian, "Wahai ibu, saya sudah sampaikan kepada Allah. Dan Allah menyampaikan bahwasanya engkau ditakdirkan untuk tidak punya anak." Jawaban ibu apa? "Oh iya, terima kasih." Sambil "oh iya, terima kasih", sambil pulang beliau menyampaikan dalam itu, "Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, tolong kurnia anak saya." Terus berdoa seperti itu. 3 hari kemudian datang lagi kepada Musa dan mintanya sama. "Tolong saya didoakan untuk bisa punya anak." Dan jawaban Allah sama. Engkau ditakdirkan tidak punya anak. "Oh iya, terima kasih Musa." Beliau pulang lagi, "Ya Rahmanir Rahim, Ya Rahmanir Rahim, Ya Rahmanir Rahim." Minta doa terus kepada Allah Subhanahu. Beberapa bulan akhirnya nggak datang lagi. Lama nggak datang, tiba-tiba datang. Datangnya kepada Nabi Musa alaihissalam sambil gendong anak. Nabi Musa kaget, "Loh, itu siapa?" "Anak saya ya Musa." "Nah, kan kamu ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak." Wallahu a'lam. Maka Nabi Musa langsung protes pada Allah. "Ya Allah, bagaimana ceritanya ini kok punya anak?" "Wahai Musa, memang saya takdirkan dia tidak punya anak. Tapi dia ngeyel terus. Doanya terus-terusan. Akhirnya saya beri dia seorang." Berdoa nih. Maka mohon maaf, saya kadang-kadang introspeksi diri. Introspeksi dirinya bagaimana? Saya kok bisa ya seperti ini? Kok bisa seperti ini? Bisa bertahan di pondok, bisa melakukan hal ini itu. Padahal kalau dipikir-pikir ngapunten, saya sama Ustadz Kosdan itu kakak adik kelasnya itu. Ustadz Kosdan itu kelasnya, mohon maaf kalau di kantor kan ada A, B, C, D ngoten nggih. Nah, Ustadz Kosdan itu kelas B. Kalau saya itu kelasnya pernah di I, pernah di K, pernah di V. Ini Ustadz Kosdan itu B terus. Tapi kok bisa saya lulus di sana? Kok bisa melakukan hal ini, hal itu? Berkat doa siapa sebenarnya? Yang mendoakan saya itu siapa?
Saya di pondok entene tidur tok ngantuk mawon. Tang sekolah entene bubuk turu lho, Bu. Nggih. Anak-anak pondok itu seperti itu kegiatannya, kadang-kadang malam kayak gini, nggih, belajar, habis belajar kadang-kadang dongengan kalian teman-teman gitu kan. Paginya ngantuk tidur di kelas. Kok saya bisa seperti ini? Itulah doa, berdoa. Nih, yang penting pertama berdoa. Berdoa itu adalah bagaimana? Berdoa itu untuk diri sendiri. Sering ya kita berdoa untuk diri sendiri, ya. Ya Allah, tolong berilah rezeki saya hari ini untuk anak-anak saya, ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan untuk saya. Sering ya? Rabbi firli, Rabbi habli. Itu doa untuk diri sendiri. Tapi doa seperti itu, mohon maaf, kurang manjur, kurang mustajab. Mengapa kurang mustajab? Ada doa yang lebih mustajab lagi, yaitu adalah mendoakan. Mendoakan itu bagaimana? Mendoakan. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan, ketika ada seseorang yang mendoakan orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahui, maka seketika itu malaikat menyampaikan, amin, walaka mislu dzalik. Apa itu? Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau sama seperti orang yang engkau doakan tadi. Paham ini nggih? Maksudnya ngeten, ketika mohon maaf kita tahu adik kandung kita, saudara kita di sana kita itu sedang butuh banget uang atau sedang butuh banget bantuan dan lain sebagainya. Tanpa mereka sadari, kita mendoakan, ya Allah, adik saya sedang butuh banget uang untuk membayar anaknya kuliah, untuk membayar anaknya sekolah, untuk membayar anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Berilah kemudahan bagi dia untuk mendapatkan rezeki. Maka jawaban malaikat, amin, semoga Allah mengabulkan. Dia mendapatkan hal yang baik. Tapi ini malaikat melanjutkan, walaka dan engkau sama seperti dia. Berarti kita mendapatkan malah justru kita itu didoakan oleh malaikat langsung. Maka hati-hati ketika kita mendoakan hal-hal yang buruk. Jangan sekali-kali kita mendoakan hal yang buruk. Itu malaikat menjawabnya sama seperti itu. Amin walaka mislu. Tadi kan berbahaya nih. Ya Allah, ayo bocah kak senengan yang gue baik. Ya Allah, moga-moga ya Allah. Nui balasan ya Allah, berilah dia balasan ya Allah yang setimpal. Maka malaikat pun sama. Amin walaka mislu. Nah itu kan iman-iman. Oke, nah itu berdoa. Yang kedua mendoakan. Oke. Nah, bagaimana coba? Kita sekarang yang sudah bisa seperti ini, mohon maaf, niku janjane doanya siapa? Bisa jadi doa orang tua kita yang dulu, yang terus mendoakan terus. Kemudian alhamdulillah baru dikabulkan sekarang melalui putra-putra. Yang ketiga tadi adalah minta doa. Nah, minta doa niki pripun? Kok minta doa sekarang? Kenapa kok minta doa? Minta doa itu kepada siapa? Yang pertama minta doa. Kenapa minta doa? Ya mohon maaf. Saya dulu pas mau berangkat ke pondok kadang-kadang pamitan. Pamitan kalih Pak D, kalih Pak Le. Kadang juga pamitan sama kiai setempat. Kemarin pas Lebaran pun kita juga sama. Minta doa sama orang tua, sama si mbah nyuwun tungane nggih. Pas kita mau buka usaha pun juga sama minta doa kepada orang tua. Pak, Bu, insyaallah kula ajeng kados niki. Doakan nggih. Kula nyuwun restune Bapak. Nyuwun ridhone Bapak. Kita minta doa. Kenapa? Ya saya sendiri tadi saya sampaikan, saya minta doa ke sana ke sini. Saya sadar, mohon maaf, sholat ini belum khusyuk.
Kadang-kadang pas takbiratul ihram Allahu Akbar ngoten pikirane leko-neko. Pas berdoa kadang-kadang setelah sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang zikirnya saking enaknya lupa zikir. Kadang-kadang zikir saking khusyuknya ternyata teman-temannya sudah pergi, saya baru bangun tidur. Ngoten nggih. Saking khusyuknya ternyata lah ini kan saya udah nggak ada. Ternyata ngantuk. Nah itu saking khusyuknya. Akhirnya nggak berdoa di kutu masjid. Iktikaf niku sekedar dari. Nah, saya ya Allah doane nggak sempurna seperti itu. Nggak sempurna sholatnya, ibadahnya nggak sempurna. Apakah pantas doa saya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa pantas saya minta, ya Allah kabulkanlah doa saya ya Allah. Oh, nyatanya ya saya seperti itu. Masuk kamar mandi kadang-kadang lupa kaki kanan dulu. Nggak baca doa. Keluar kamar mandi ya kadang-kadang seperti itu. Makan, langsung makan saja kita nggak doa. Apakah pantas kita meminta, ya Allah kabulkanlah doa saya. Maka, ya itu tadi, saya minta doa. Kepada siapa? Siapapun. Kepada siapa? Siapapun. Boleh orang yang soleh. Kenapa? Ya beliau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dekat daripada kita. Kalau kepada Nabi, kepada wali-wali disampaikan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kan kekasih Allah nggak dikabulkan doanya. Bagaimana doanya Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi, insya Allah pasti ijabah. Karena mereka beliau-beliau sudah dijamin masuk surga. Nah, sekarang ulama-ulama di sini ya seperti itu banyak sekali. Kita minta doanya. Karena beliau sudah banyak tahajudnya, beliau sudah banyak tirakatnya. Insya Allah sudah lebih dekat daripada kepada Allah Subhanahu. Kepada siapa lagi minta doa? Siapapun kami sampaikan, mohon maaf. Ketika kita memberikan, ada di perempatan jalan, lewat depan rumah kita, orang yang minta-minta. Atau mohon maaf, ada pemulung, atau dan lain siapapun itu. Mereka mungkin membutuhkan sekali. Kemudian kita kasih, mohon maaf, uang 1.000, 2.000, 3.000 sampaikan. Kemudian sampaikan, Pak, saya tolong didoakan ya. Anak saya sedang ujian. Bisa jadi doa orang yang kita kasih 2.000 itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di panti asuhan anak yatim, kita kirim ke sana satu berapa beras satu atau berapa, sampaikan ke pengurusnya, Ustadz, tolong doakan ya, saya punya hajat seperti ini. Sampaikan ke santri-santri panjenengan. Mungkin bisa jadi doa mereka yang lebih dikabulkan daripada bisa jadi seperti itu. Maka minta doa kepada siapapun. Siapapun, anak kita yang masih polos, SD, masih belum balik, masih disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, doakan ibu ya, hari ini mau berangkat kerja. Mungkin doa dia yang lebih dikabulkan oleh Allah. Siapapun itu. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doa ini kita dalam keluarga kita nggih, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nggih mboten? Nah, Bapak punya keinginan mboten? Punya cita-cita mboten? Nggih. Ada sesuatu yang pengen hajat, yang mungkin pengen dibeli, pengen itu dan lain sebagainya. Ibu memiliki cita-cita mboten? Mungkin tidak kemauan atau cita-cita bapak dan ibu ini berbeda. Beda nggih? Sering bedanya malah nggih. Pernah tidak ibu menyampaikan ke bapak, Pak, saya pengen ini.
tolong doakan ya. Bu, saya pengen ini, tolong doakan ya. Pernah mboten? Napa ndongane ki ambek niku? Napa doane ki ambek ki ambek? Tambah melih putra Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah mulai dewasa, sudah SMA, sudah punya kuliah, sudah punya cita-cita gambaran bagaimana ke depannya. Mungkin dia pengen lulus kuliah tahun ini, pengen segera selesai, kemudian pengen kerja di sana, pengen ini, pengen itu. Mohon maaf, Bapak Ibu pernah tahu atau tidak? Pernah nanya belum, Mas pengenin apa? Mau bagaimana? Cita-citanya apa? Nah, begini Bapak Ibu. Coba ya, nanti setelah pulang dari sini, mungkin bisa dipraktekkan sedikit. Bagaimana? Cita-cita Bapak apa? Ditulis di salam kertas. Cita-cita Ibu nopo? Diserat di kertas itu. Anak pertama apa? Anak kedua apa? Anak ketiga apa? Nek empun dikumpulkan itu dalam satu halaman, satu kertas. Mungkin, yuk, Mbak, Mas, kalau habis sholat titip doa ya. Doanya ini ya, tolong dibacakan. Jadi, ngapunten, semuanya satu keluarga doanya sama. Betul nggih? Jadi bapak mendoakan ibu, ibu mendoakan bapak, ibu dan bapak mendoakan anak ini. Nah, ngapunten, selama ini kita berdoa ngoten. Bapak berdoa, nyuwun niki. Ibu berdoa, nyuwun niki. Tapi benten niki kemauannya. Gusti Allah bingung sekali. Mengabulkan punya bapak dulu atau ibu dulu nih? Mengabulkan anak dulu atau orang tua dulu ini? Sehingga coba karena sekarang ini kita satukan. Bapak mendoakan semuanya yang sudah ditulis tadi, ibu mendoakan yang sudah kita tulis tadi, anak pun berdoa yang sesuai yang kita tulis tadi, kemudian bareng-bareng. Bareng-barengnya bagaimana? Ibu setelah sholat zuhur di masjid sini mungkin. Bapak setelah sholat zuhur, sholatnya di masjid kantor mungkin, atau di masjid pasar, atau di mana tempat kerjanya. Anak sholat zuhurnya mungkin di sekolah atau di kampus atau di mana. Tapi doanya sama. Jadi ngeten iki nek teng dalem ngapunten di rumah bareng-bareng doanya sama. Insya Allah lebih cepat tajam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten insya Allah ya. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya Allah. Anak-anak kami sudah pada besar. Berilah kemudahan kepada mereka, ya Allah. Kita mendoakan mereka, ya Allah, berilah kekuatan kepada saya, mencari rezeki untuk anak-anak saya. Setelah berdoa sendiri, kita mendoakan orang lain. Nggih, ngoten nggih. Jadi insya Allah, jadi berdoa Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Mendoakan tidak ada salahnya, siapapun yang kita doakan. Yang ketiga, minta doa kepada siapapun. Karena ridhallahu fi ridho walidayhi. Ridhonya orang tua ada terhadap pada ridhonya. Ridhonya Allah terhadap pada ridhonya orang tua. Ini tuh. Kalau orang tua sudah ridho, nggih Mbak, silahkan Mbak mau bagaimana tak doakan. Insya Allah saya ridho. Insya Allah Bapak ridho. Mpun niku doanya bareng satu doa. Jadi insya Allah la haula wala quwata illa billah, berdoa, mendoakan dan minta doa. Nah, mohon maaf ini satu lagi kisah dari Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya sedekah itu penolak bala. Sedekah itu penolak bala. Nah, mohon maaf saya itu kadang-kadang kalau anak saya sedang sakit parah banget, istri saya langsung mengingatkan, Mas, nang sak enten pinten sedekahaken yuk nyuwun donga. Kali sinten mawon. Itu berusaha bismillah. Bu, niki nggih Bu, enten rezeki sekedhik. Kula dongaaken nggih anak kula sek teng rumah sakit.
Ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Insya Allah dengan doa kita bareng-bareng, kapan ditakdirkan dikabulkan doa kita? Enggak tahu. Apa yang dikabulkan dari doa kita? Tidak tahu. Kapannya tidak tahu. Karena itu tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dengan kesengsaraan kita semuanya macam-macam, permasalahannya beda-beda, permasalahan kesusahannya beda-beda. Nggih, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan sesuatu hal yang luar biasa. Kita doa tidak pernah putus, besok anaknya sukses insya Allah. Mungkin sekarang rasanya ini, oh nikmat banget, rezekinya kok seperti ini, keluarga saya kok seperti ini. Tapi kita tidak berhenti berdoa, insya Allah dari anak-anak kita yang mungkin mengangkat derajat kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Dan terakhir kami hanya bisa mendoakan untuk Bapak Ibu semuanya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita semuanya Rabbana hablana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan-pasangan kita menjadi pasangan yang terbaik untuk kita. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan-keturunan kita menjadi indah dipandang sebagai pemandangan kita. Pemandangan dari rizkinya, pemandangan dari keluarganya, pemandangan yang enak dipandang dari ilmunya, dari keluarganya. Kemudian wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak kita, keturunan kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi saudara-saudara kita, menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik pada masanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Abdur Rauf yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya berkaitan dengan berdoa, mendoakan, dan minta doa. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang tadi disampaikan.